Baik Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar. Saya akan melakukan diseminasi tentang pembelajaran sosial dan emosional. Guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik lebih efektif dan cenderung lebih tangguh dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Kemudian adanya keterkaitan antara kecakapan sosial dan emosional yang diukur ketika TK dan hasil ketika dewasa dibanding di bidang pendidikan, pekerjaan, aktivitas kriminal, dan kesehatan mental. Nah, di sini ada beberapa urutan tentang pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama adalah peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Kemudian lingkungan belajar yang suportif. Kemudian peningkatan sikap pada diri sendiri, aspek dan respect dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Nah, kemudian dibagi lagi tentang peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, kemudian peningkatan performa akademik siswa. Dalam penelitian tentang pembelajaran sosial dan emosional, guru memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, lebih efektif dan cenderung lebih tangguh dan merasa nyaman di kelas karena dapat bekerja lebih baik dengan murid. Adanya keterkaitan antara kecakapan sosial dan emosional yang diukur ketika TK dan hasil ketika dewasa di bidang pendidikan. Ya. Kemudian pekerjaan, aktivitas kriminal, dan kesehatan mental. Kemudian mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas tidak hanya akan berpotensi menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, namun juga memberikan fondasi yang kuat bagi murid yang untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Apa itu well-being? Menurut Kamus Oxford English Dictionary, well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Nobel dan McGrath pada tahun 2016 menyebutkan bahwa well-being murid yang optimal adalah keadaan emosional yang berkelanjutan, relatif stabil, yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif dengan sesama murid dan guru, resiliensi, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan diri yang tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar mereka di sekolah. Lanjut. Definisi pembelajaran sosial dan emosional. Di sini diartikan adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif. Kolaboratif itu maksudnya adalah kita lakukan secara berkelompok. Nah, oleh seluruh komunitas sekolah. Komunitas itu adalah yang ada di dalam organisasi guru-guru. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat: 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Kemudian yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Kemudian yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini terdapat produk tentang pendekatan pembelajaran sosial dan emosional melalui yang pertama adalah
komunitas, keluarga, sekolah, dan kelas. Nah, di sini kerangka sosial dan emosional. Nah, berawal dari teori kecerdasan emosional Daniel Goleman, dikembangkan Kessel atau Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Berikut kerangka kompetensi sosial emosional Kessel. Nah, kita bisa lihat kerangka Kessel. Itu pertama adalah definisi dari kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruh pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya, kita dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, kemudian mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran. Kemudian kan dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias. Kemudian memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir bertumbuh, mengembangkan minat, dan menetapkan arah tujuan hidup. Nah, panjang lebar di sini definisinya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat tentang manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, bisa lihat. Nah, kita lanjutkan sendiri. Nah, 5 kompetensi sosial dan emosional yang telah kita bahas berhubungan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Contohnya, nah, kegiatan dalam kompetensi sosial dan emosional. Ya, itu gambarnya. Ada kegiatan yaitu kita melibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau peraturan sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, di sini ada contohnya adalah untuk kesadaran diri, murid memberikan nilai yang diyakininya berkaitan dengan lingkungan kelas dan sekolah. Nah, dalam hal ini sebelum kita membuat keyakinan itu, kita harus membuat kesepakatan dulu dengan siswa. Bagaimana kita akan melakukan peraturan di kelas. Misalnya ada murid jangan ribut di kelas, misalnya jangan mengganggu teman. Nah, nanti ada keyakinannya setelah kita buat kesepakatan. Ya, di sini kesadaran sosial, yaitu murid mempertimbangkan pendapat temannya. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, belajar membuat keputusan yang berdasarkan logika setelah menganalisis informasi. Nah, contoh seterusnya adalah memberikan kesempatan pada murid untuk membaca buku. Nah, itu kegiatan KSE tadi. Pilihan dalam suasana yang kondusif. Kondusif di sini adalah kondisi yang aman dan tenang. Ya. Kemudian contoh seterusnya adalah memberikan kesempatan pada murid untuk merefleksikan proses pembelajaran yang sudah diikuti, misalnya apa yang disukai mudah atau mencatat, menantang atau Inggris ingin dipelajari lebih lanjut sebelum melanjutkan pembelajaran berikutnya. Terus mengadakan dialog interaktif tentang bagaimana membangun tanggung jawab etika dalam penggunaan media sosial. Kemudian memberikan fleksibilitas pada murid untuk mengerjakan tugas yang pilihannya terlebih dahulu. Contoh selanjutnya adalah memberikan kesempatan pada murid untuk mengelola sebuah kegiatan literasi, seni, dan olahraga. Nah, di sini sebenarnya kita ada kegiatan, kebanyakan ini untuk guru olahraga yang sering melakukan kegiatan literasi ini atau seni ini biasanya. Ya, kita lanjut.
Nah, kesadaran penuh, mindfulness sebagai dasar penguatan lima kompetensi sosial dan emosional. Kesadaran penuh itu sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan dalam Homeskin 2017 halaman 15, yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Peran praktik kesadaran penuh mindfulness dapat membantu Anda dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini, bukan pada kekhawatiran akan masa yang akan datang ataupun penyelesaian akan masa yang telah berlalu. Nah, di sini kita akan melakukan praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Nah, kegiatan ini biasanya kita lakukan ketika kita merasa bosan di dalam kelas atau merasa stres. Nah, di sini kita melakukan stop. Pertama, ini sepertinya kayak kita mau pusing kepala, tarik nafas, kita nantinya buang gitu. Seperti itulah. Stop. Ya, pertama ada berhenti. Apabila kita merasa pusing atau stres memikirkan siswa kita di kelas, nah kita harus stop sebentar. Nah, kita ambil nafas yang T atau take a breath. Kemudian observe. Amati sensasi pada tubuh, perasaan dan pikiran dan lingkungan. Kemudian P-nya adalah proses, selesai dan lanjutkan. Setelah kita melakukan stop tadi, kita sudah merasa nyaman di diri kita. Nah, baru kita melanjutkan tentang pembelajaran kepada murid kita. Nah, di sini berbagai teknik mindfulness. Nah, mungkin ini sering kita lakukan seperti orang kalau bahasanya itu bermeditasi. Kalau yang agama itu ada bisa bermeditasi ya. Ya kan Pak Wayan? Yaitu untuk menghilangkan rasa stres atau rasa yang mengganjal di dalam hati kita lah. Nah, kemudian yang sering ini yang biasanya yaitu bermain gitar, ada yang mencoret-coret, ada yang melukis. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh anak-anak kita kalau mereka sudah merasa bosan di dalam kelas. Nah, seperti itu. Itu untuk menghasilkan mindfulness kita. Kita lanjutkan. Nah, kemudian implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu yang pertama adalah pengajaran eksplisit, kedua integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, kemudian yang ketiga penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, keempat penguatan KSE, pendidik dan tenaga pendidikan KPTK di sekolah. Selanjutnya kita akan membahas setiap indikator dengan contoh penerapannya. Yang pertama, untuk pengajaran eksplisit. Nah, pengajaran eksplisit atau KSE tadi dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kurikuler. Kurikuler ini adalah biasanya kita lakukan di dalam kelas. Kemudian dan ekstrakurikuler itu yang kita lakukan di luar kelas. Misalnya seperti kita mengadakan pramuka. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara atau kegiatan sekolah yang rutin dan mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Kemudian yang kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah atau iklim kelas dan sekolah adalah melalui praktik guru dan gaya interaksi mereka dengan murid, atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah.
Yang keempat, penguatan KSC pendidik dan tenaga kependidikan PTK di sekolah. Satu, memodelkan menjadi teladan, mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. Ini dapat meliputi menerapkan kompetensi sosial emosional dan peran dan tugas, menciptakan budaya mengapresiasi, kemudian menunjukkan kepedulian. Yang kedua, belajar. Pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Kegiatan ini dapat meliputi membiasakan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi, kemudian berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya keterkaitan dengan literasi budaya, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk melakukan self-care atau perawatan diri, kemudian mengagendakan sesi berbagi praktik baik, seperti yang saya lakukan ini. Nah, kemudian yang ketiga, berkolaborasi. Menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSC di seluruh sekolah, yaitu dengan meliputi membuat kesepakatan bersama-sama, kemudian membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat. Nah, nantinya kita akan ada di sini kegiatan mentoring. Mentoring itu sama seperti saya lakukan kepada Bu Ika kemarin. Kita saling bertanya jawab untuk menciptakan bagaimana keadaan sosial emosional yang ada di sekolah kita itu. Kemudian mengintegrasikan kompetensi sesuai emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Terima kasih. Mungkin ini adalah hasil dari diseminasi yang saya buat dan nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita lah. Demikian. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta ketua kelas memimpin berdoa. Baik, kita akan absen. Siapa yang tidak hadir? Banyak. Baik, Bapak panggil satu-satu. Asikin ada? Ya, ada. Mana Asikin? Nuansa? Ada. Kamila? Ya. Muhammad Ramadan? Ya. Kapa? Ada. Ramadi? Ada. Saira? Ada. Tias? Ada. Kristanto? Ada. Jati? Ada. Ada. Sakit lah. Tadi pagi ada orang tuanya di sini. Baik, sebelum kita memulai pelajarannya, kita masih mengingat pelajaran kemarin tentang panas atau kalor. Ada yang masih ingat? Masih. Berasal dari mana panasnya? Atau kalornya? Dari matahari. Dari? Matahari. Baik. Di sini kita akan memulai pelajaran kita tentang panas dan perpindahannya. Panas dan perpindahannya. Tema kita hari ini adalah tema 6. Nah,
kalian buka halaman 68. Nah, tema kita hari ini adalah tentang buka halaman 68 lah. Ya. Dan kalau di sekitar kita, ya. Temanya 2. Perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang adanya kalor. Kalor itu berasal dari panas atau apa namanya, yang berada dari sekitar kita. Nah, pada pembelajaran kali ini adalah kita akan melakukan pembelajaran yang pertama. Pembelajaran 1, yaitu tentang pembahasan perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, kalian perhatikan. Nah, di sini ada gambar ibu dan anak. Perhatikan. Ada gambar ibu dan anak sedang apa mereka? Memasak apa? Sosis. Ya, memasak sosis. Nah, kalian tahu memasak sosis itu supaya masak itu panasnya dari mana? Dari api, dibantu oleh gas atau kompor. Nah, sehingga akan menghasilkan panas yang menyebabkan si gorengan ini akan masak. Nah, baik, kita perhatikan teks yang ada di sini, yaitu ini ada seorang yang bernama Siti sebagai anak dan Siti ibunya. Mereka sedang memasak di mana? Di dapur. Siti membuat tumisan kangkung kesukaannya. Kemudian ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama ibu menuangkan sedikit minyak goreng di dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama timbul gelembung kecil di dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa yang sudah digoreng ke dalam wajan itu adalah apa tadi? Yang digoreng tadi apa? Sosis. Nah, Siti memasukkan bumbu-bumbu yang ada di sekitarnya, yaitu untuk apa? Apa gunanya bumbu tersebut? Supaya, ayo jawab. Supaya makanan itu menjadi berasa enak. Ya. Kemudian setelah bumbu-bumbu tadi dimasukkan, maka kita tunggu gorengan sosis tadi menjadi matang. Kemudian diangkat. Nah, baik, di sini Bapak akan membagi kalian beberapa 3 lah. Nanti dalam satu kelompok itu terbagi menjadi 2-2. Nah, sekarang kalian sudah terbagi, Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Pas kan sudah? Karena kita ada 6 orang. Jadi yang menjadi ketuanya nanti adalah perempuannya. Nah, jadi yang laki-laki bertugas membantu untuk temannya mencari apa yang akan dibahasnya. Baik, di sini kita akan mencoba membahas, berdiskusi tentang kegiatan yang dilakukan oleh ibunya tadi dengan si Siti tadi. Nah, berdasarkan gambar yang kalian perhatikan tadi, nah, kalian lihat ini tadi. Nah, di sini kalian memperhatikan, coba lihat halaman 69. Nah, kalian membuat catatan tentang sumber panas apa yang digunakan Siti untuk memasak, ya. Silakan nanti kalian bahas dengan kelompoknya.
Nah, kemudian mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung kecil? Nah, itu kalian lihatlah, tanda minyak itu sudah panas. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi? Dapatkah kamu menemukan peristiwa yang serupa dengan yang dialami Siti? Nah, kalian lihat, ada beberapa pertanyaan yang itu nanti kalian bahas dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan kalian kerjakan. Nanti setelah kalian selesai, nah, ketuanya atau yang perempuannya tadi menyampaikan apa yang akan disampaikan pada pembahasan kali ini. Silakan kalian kerjakan. Baik, Bapak akan beri kalian waktu selama 20-25 menit untuk membahas tentang gambar yang ada di buku ini. Nah, dan soalnya tadi ada di halaman 69. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian satu kelompok yang sudah Bapak bagi. Ya, silakan kalian kerjakan. Pak, ditulis nggak salah, Pak? Isiannya Setelah kalian menjelaskan tadi, di sini kita akan mulai diskusinya. Nah, Bapak bagi sudah kelompoknya tadi. Silakan dari kelompoknya Sitias untuk maju ke depan membahas hasil diskusinya. ini saya pernah melakukan kegiatan yang sama. Dua sumber panas yang digunakan Siti dan ibunya dari api yang dihasilkan dari gas. Minyak mengeluarkan gelembung kecil. Pertanda panas yang terjadi adalah minyak siap untuk menggoreng sosis. 4. Bisa menggunakan kayu api yang menghasilkan bara api. Kayu api. Nah, itu. Baik, tadi kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari beberapa teman kalian yang Bapak pilih tadi. Nah, di sini Bapak ingin merangkum dari hasil apa yang kalian jelaskan tadi. Nah, di situ tadi kita telah mengetahui apa itu kalor atau panas. Panas itu tadi dihasilkan antara benda yang ada di sekitar kita. Yang terutama adalah api. Nah, api itu adalah sumber panas yang ada di dalam sekitar kita. Nah, selain itu api tadi banyak fungsinya, bisa menghasilkan panas untuk kita bisa memasak atau menggoreng makanan yang ada. Kemudian dari sini Bapak ingin mengetahui sampai di mana kalian tahu tentang kalor. Nah, bisa dijelaskan kalian kembali kalor itu dari mana asalnya tadi? Kalor, Tias? Berasal dari api. Nah, kemudian api itu bisa menyebabkan apa? Fungsinya, manfaatnya. Manfaatnya bisa menggoreng. Ya. Terus untuk membuat apa? Membuat makanan yang jadi masak. Ya, betul. Nah, dari hasil pembahasan kita kali ini, nantinya kita akan membahas lagi kembali tentang panas dan kalor ini. Nah, tapi kita bukan hanya ini, kita akan membahas yang ada di luar sekitar kita. Misalnya dari matahari. Nah, panas juga bisa dari matahari, bukan cuma dari api ya. Nah, itu nanti kita akan bahas
pada pertemuan berikutnya. Dan sekarang kita akan sampai sini ada yang masih belum mengerti tentang kalor tadi? Ya, sudah baik. Nah, sampai di sini kita akan mengakhiri pelajaran kita kali ini dan Bapak cukupkan sampai di sini. Selamat siang.